Halo semuanya, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, masuk ke episode keberapa ini kita sudah? Aku lupa episode berapa. Oke, di episode kali ini, kita mau bahas soal, 2 hal ya. Mau bahas soal sync state versus derived state gitu ya. Ini ada 2 jenis state lah ya yang perlu bukan 2 jenis state sih, 2 jenis cara nge-handle state lah gitu, yang sebenarnya perlu kita pahami agar kita bisa nanti ketika perlu mendesain sebuah state ya, kita perlu bikin state apa dan lain-lain itu kita mudah lah nge-maintain-nya nantinya gitu. Nah, mungkin ini masih belum benar-benar jelas ya, mungkin biar jelas kita langsung aja mulai dari problemnya, aku bakal ceritain problemnya, nanti kita bakal coba solve itu gitu ya. Oke, langsung aja kita ke laptop. Di sini kita terakhir udah bikin fitur edit ya. Ini fitur editnya udah jalan. Cuma di sini ada satu problem, bukan problem bug ya, tapi lebih ke problem apa namanya, code-nya lah ya, code base-nya lah ada issue di sana gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nih problem pertama itu adalah, di sini di produk ini kalau teman-teman ingat di video sebelumnya aku nambahin, by default aku nambahin satu item baru ya. Awalnya itu kan ada satu gini, terus si totalnya itu kan 10.000 berarti kan. Karena produknya satu nasi goreng harganya 10.000 ya udah ini 10.000. Kemudian aku tambahin lagi tuh, aku tambahin si ayam goreng gitu. Nah, ayam gorengnya udah nambah, tapi totalnya tadinya itu masih 10.000 nih di sini nih. Aku lupa ngeditnya, akhirnya tampilannya gak sesuai lah ya dan aku, sorry juga notisnya lama gitu kan, akhirnya bingung sendiri gitu. Nah, ya itu problemnya, problem pertama jadi kayak ini aku harus inget nih pertama, kalau misalkan produknya di sini aku ubah, berarti totalnya di sini by default juga harus aku ubah gitu. Contohnya yang sekarang nih, dia ada 10 sama 13 ya berarti di sini 23.000 kayak gitu. Itu isu pertama, problemnya ada di total ya. Kemudian, isu kedua sama sebenarnya masih ngomongin soal total gitu, state total, kalau kita scroll ke bagian delete submit nih, ke bagian submit button gitu ya, entah kita lagi ngedit atau tambah, kalau teman-teman lihat di sini nih, kita ngerubah totalnya lagi. Jadi ketika nih, ada produk yang bertambah gitu, nih di sini nih, entah dia nambah nih, ini nambah baru di sini nih, karena ini mode tambah gitu ya. Kemudian untuk mode edit, ini juga ada perubahan. Jadi intinya ketika ada produk, sama seperti yang di atas ya, ketika produknya berubah, kita harus ingat untuk merubah atau mengkalkulasi ulang totalnya. Isunya mirip-mirip seperti di atas sebenarnya. Jadi kalau misalkan produk di sini kita ubah, kita harus ingat untuk mengkalkulasi ulang totalnya gitu. Nah, yang di submit button tadi sama gitu, intinya sama. Jadi produknya kita ubah ya kita harus ingat untuk mengkalkulasi ulang totalnya. Ya biar ya sama ada barang nambah, barang berubah gitu ya price-nya ya harus kita kalkulasi ulang totalnya gitu di sini dan itu harus manual ya kayak harus ingat lagi nih oh set state totalnya harus diubah lagi nih gitu. Produknya berubah ya udah set state totalnya juga harus berubah gitu. Nah, begitu juga dengan di bawah lagi nih ada lagi yang isu-isu yang mirip kayak gitu ya. Ini konsoloknya belum dihapus. eh Mana lagi tadi problemnya ketika di delete nih harusnya nih. Delete mana delete? Nah, ini nih delete. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini baris 119 terjadi lagi nih. Kita ngeset state produk nih, produknya kita ubah gitu ya. Ada yang kita hapus gitu kan. Ya totalnya harus kita kalkulasi ulang gitu kan. Di sini nih state dot totalnya harus dikurangi product dot price gitu yang saat ini gitu kan. Nah, jadi itu problemnya adalah setiap kali kita ngerubah state produk, kita harus ingat kita harus nge-sync totalnya, state totalnya. Nah, ini problemnya. Jadi kita kayak harus berulang kali gitu. Produk diubah, kita harus ingat, "Aha, ya oke totalnya diubah juga." Pas delete ya udah delete produk ya udah totalnya diubah lagi. Edit produk ya udah totalnya diubah lagi. Tambah produk ya totalnya juga di-update lagi secara manual gitu kan. Nah, kenapa kok ada problem kayak gini? Apakah, harus seribet ini? Sebenarnya enggak gini. Kenapa ada problem kayak gini? Karena kita mencoba untuk melakukan yang namanya tadi tuh sync state. Jadi mencoba nge-synchronize state. Jadi kita punya 2 state nih, produk sama total gitu ya, yang sebenarnya saling terikat gitu ya, dan kita mencoba untuk mensinkronize keduanya gitu.
Jadi kalau misalkan produknya berubah, ya totalnya harus berubah gitu kan. Karena kembali total itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi total itu sebenarnya kan didapatkan dari menjumlahkan price yang ada di sini nih, price yang dari produk gitu ya. Ini 10.000, 13 ya, jadi totalnya 23 gitu. Begitu juga dengan ketika submit dan edit gitu. Jadi submit dan edit. Submit, edit dan delete. Kok submit? Create, edit dan delete. Nah, itu benar-benar. Create, edit dan delete. Kita harus yang ngerubah totalnya lagi ketika produknya berubah gitu. Nah, ini yang dinamakan sync state gitu ya. Jadi kayak kita buat dua state yang sebenarnya saling terikat, terus kita mencoba untuk menjaga dua-duanya ini agar ngesync, agar sinkron, agar nyambung gitu ya. Dan itu manual gitu, kayak produk diedit, diubah, total diubah juga kayak gitu ya. Ini harus disinkron secara manual. Nah, ini kesalahannya. Kita mencoba mensinkronize state total gitu. Nah, harusnya kalau pengen lebih otomatis kayak wah, kita ngerubah produk, nambahin produk, ngapus produk, kita udah gak perlu bikin codingan untuk hitung total lagi. Pengen secara otomatis gitu ya. Nah, itu harusnya kita tidak menggunakan teknik synchron state, tapi pakai yang derived state gitu ya. Kayak kita turunkan aja nih si state total, kita keluarin, terus kita hitung berdasarkan state products. Nah, biar teman-teman lebih kebayang, aku coba praktekin ya, yang derived state tuh kayak gimana. Kalau yang synchron state tuh kan kayak gini nih, ya udah teman-teman udah tahu ya, produk diubah ya total udah diubah, ya udah sinkron manual, ubah manual gitu ya. Nah, ini yang derived state aku tunjukin ya. Jadi kalau untuk derived state yang pertama nih, total nih, kita tahu ya, total ini kan sebuah state yang sebenarnya gak harus banget jadi state gitu. Jadi caranya ini nih untuk menentukan apakah sebuah state itu bisa di-derive atau enggak gitu ya. Jadi kita tanyakan aja si state tersebut tuh sebenarnya wajib banget jadi state atau sebenarnya dia tuh kayak turunan dari state yang lain atau bisa dihitung dari state yang lain. Contohnya yang total nih. Total ini bisa kita dapatkan dari menghitung price ya, price yang di sini dan price yang di sini dari si state products gitu. Ya, jadi sebenarnya ini nggak wajib-wajib banget jadi state gitu karena bisa didapatkan dari state yang lain. Kalau input product name dapat dari mana? Dari produk, total, edit, gak ada. Ini berdiri sendiri. Kita tidak bisa menebak value si inputannya dari tempat lain gitu ya, dari si state lain gitu. Input product price sama, dia gak bisa di-derive, dia berdiri sendiri gitu ya. Ini inputan ya inputan yang independen gitu kan, nggak bisa di-derive atau nggak bisa diturunkan dari state-state yang lain gitu, nggak bisa didapetin dari state yang lain gitu. Produk ya sama juga, produk ini juga nggak bisa didapat dari state yang lain. Misalkan ngelihat wah kalau edit indeksnya nol, produknya kayak gini nih, enggak ada. Ini produk ini benar-benar berdiri sendiri, dia nggak bisa ditebak. Edit index juga sama, edit indeksnya apa nih, nol atau 1 atau 2 itu nggak bisa ditebak juga, harus berasal dari dia sendiri gitu. Nah, jadi satu-satunya yang bisa di-derive benar, ini hanyalah total gitu. Jadi state total di sini kenapa kok bisa di-derive gitu ya, karena ya untuk menghitung total kita bisa dapetin dia dari si state product nih, ambil price-nya dijumlahkan aja nih semuanya gitu kan, dapatlah si total. Jadi ini bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, ini dia aku keluarkan, aku buang aja, yang maksudnya keluarkan tuh keluarkan dari state, hapus dari state gitu kan. Ini udah clear gitu ya. Nah, kemudian setelah dihapus kayak gini, kita tinggal bikin cons aja nih. Di mana kita pengen menampilkan total? Di sini kan, di homepage kan. Ya udah kita bikin cons total nih. Bentar ya. Ini aku harus hapus dulu ya. Ini kan tadi kita ngapus total nih ceritanya nih ya kan. Berarti kita harus hapus dulu di set state semuanya tuh ya, dihapus dari state total gitu ya. Di submit button kita ngeset total kalau nggak salah. Nah, ini nih. Ini ada new total nih, kita hapus nih, ya kan. Kita hapus. Di sini kita hapus juga, kita nggak perlu ngeset state total karena total udah bukan sebuah state. Kita hapus dulu ya satu-satu ya, kita ngerubahnya. Cancel button tetap, kemudian ada delete. Oke, delete di sini. Ini kita ngerubah total lagi nih, kita hapus lagi karena udah tidak ada state total gitu ya, kita hapus. Udah semuanya aman, paling problemnya tinggal di sini nih kita nih. Di baris 134 kita itu ingin menampilkan total gitu kan. Kita ingin menampilkan total yang tadinya berasal dari state. Sekarang state-nya kita hapus gitu. Nah, gimana cara kita mendapatkan total? Ya kita derive, kita dapetin dari state products gitu ya. Jadi cons total sama dengan apa tuh? State
dot products ya kan. Nah kemudian, kita sebenarnya banyak banget ya jalannya, mau pakai for, mau pakai, map, misalkan di map dulu terus di-reduce atau kayak gimana itu bisa, tapi di sini aku mau pakai reduce gitu ya. Udah kita reduce aja nih. Jadi di sini aku bakal dapet pref sama current gitu ya. Nah, prefnya nih by default dia itu 0 startnya ya, karena aku pengen dia berupa, number lah gitu. Jadi prefnya ini udah berupa number harusnya nih, pref number ya, dia bisa nebak nih si JavaScript-nya. Nah, jadi pref ditambah, nah untuk current-nya itu masih berupa produk nih, masih berupa objek produk ya. Jadi aku harus ambil price-nya. Jadi current dot price gitu ya. Nah, ini aku di sini untuk mendapatkan total aku pakai si reduce gitu. Jadi aku ambil semuanya kemudian aku jumlahkan gitu si price-nya. Oke, save. Harusnya udah ya totalnya udah jadi number. Kemudian untuk nampilkan di teks kontennya di sini aku gak perlu lagi pakai state, tapi aku pakai variabel total yang sudah aku bikin di sini. Tuh. Udah beres sih harusnya. Coba ya aku refresh ya. Harusnya ya udah. Coba aku refresh dulu ya. Kita pastikan ini aku udah ngerubah codingan totalnya. Kita pastikan dulu gak ada bug ya di total gitu kan. Oke, ini aku refresh. Ada 2 makanan 10.000 sama 13.000, ini 23.000, benar by default dia benar. Coba kita tambahkan sesuatu sekarang. Ayam goreng spesial 20.000. Tuh 23. Ini aku simpan. Harusnya dia jadi 43.000 ya. Nah, 43.000. Kemudian kita delete. Aku mau delete yang ayam goreng nih, ayam goreng biasa 13.000. Harusnya dia jadi berapa? 30.000 ya. Delete. Oke, dia 30.000 karena 13.000-nya dia push. Kemudian edit. Oke, aku mau ngedit yang 20.000 nih. Edit. Dia ayam goreng spesial, aku ganti jadi ayam goreng biasa gitu ya. Ayam goreng biasa 15.000. Nah, ini masih ada bug yang ini nih. Apa belum diperbaikin ya? 15.000. 15.000. Oke. Kita simpan, harusnya 20.000 ini berubah jadi 15, jadi berkurang 5.000 nih. Berarti ini jadi 25.000 harusnya ya. Simpan. Oke, ayam goreng biasa 15.000, jadi ini totalnya 25.000 gitu. Ya, mantap ya. Ini sudah tidak ada bug gitu kan. Totalnya udah bisa sinkron secara otomatis gitu berdasarkan si state product. Nah, ini yang disebut si derived state gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin state total, tapi totalnya kita dapatkan dari state product gitu ya. Di mana tadi? Di kok hilang? Oh, di sini. Ya, kayak gitu. Nah, apa manfaatnya gitu ya? Ya manfaatnya kita nge-solve problem yang sebelumnya nih gitu. Apa nih problemnya? Yang pertama, kita lihat dari atas nih. Tadi kalau misalkan kita ubah-ubah si produknya ini by default ya, produk yang default gitu, harganya kita ubah-ubah atau kita tambahkan eh menu baru gitu atau belanjaan baru. Misalkan aku tambahin nasi goreng sambal matah 15.000 gitu ya. Nah, tadi kan ada state total nih di sini nih. Ya kita harus hitung lagi, ini 10, 13, 15 berapa gitu ya. Kita harus hitung gitu kan. Nah, tapi sekarang karena total itu bukan sebuah state gitu ya. Ya kita gak perlu hitung, dia udah ini save langsung nih, sinkron gitu ya, langsung 38.000 di sini. Tuh bahkan di baris di state aja di awal-awal aja kita udah dapat manfaatnya nih, di mana kita ya tadi gak perlu ngitung total secara manual, ya udah kita ya udah masukin aja produknya mau apa aja by default gitu kan. Kemudian di bawah lagi di submit. Nah, di submit sama, di sini kita ngerubah produknya kan di sini. Produknya kita ubah, ya udah kita gak perlu ngitung total lagi karena total udah bukan berupa state. Ngapain kita hitung lagi kalau produknya berubah atau produknya ditambah gitu ya. Gak usah. Kemudian di bawah ketika ngedelete, di bawahnya lagi ketika ngedelete ya udah kita ubah produknya aja, totalnya gak perlu kita ubah gitu. Tadinya kan ada rumus buat ini ya, buat ngehitung totalnya lagi tuh. Nah ini nih kalau aku kembaliin, nah nih ya total yang lama dikurangi produk price yang sekarang yang lagi di delete gitu kan. Nah ini gak perlu lagi nih. Nah jadi itu manfaat kita ngederive state ya, tapi gak semua state bisa di derive atau bisa dikeluarin tadi tuh.
kita harus tahu mana, state yang bisa dikeluarin, mana yang enggak gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan ada state yang dia tuh sebenarnya tidak berdiri sendiri ya, tapi kayak dihasilkan dari state yang lain gitu, kita paksa jadi state gitu, tadi misalkan contohnya total gitu ya, nih total nih harusnya bukan state tapi kita paksa dia jadi state gitu ya. Ya hasilnya tadi gitu, kalau misalkan produknya berubah kita harus ingat untuk merubah state total gitu, kayak kita harus sync state secara manual gitu. Jadi kalau yang kita lakukan, kayak gitu, ya udah kita harus manual, harus ingat satu-satu gitu. Ya bisa jadi ada bug gitu ya, kayak yang di video-video, sebelumnya tuh, di episode sebelumnya kan aku ngerubah, si produknya ya, ubah harganya dan lain-lain gitu kan. Totalnya jadi harus dihitung manual gitu ya, harus pakai rumus-rumus gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak nih, ya udah, mau produknya diubah kayak gimana pun, si state-nya sorry, si totalnya nih di sini, ya udah otomatis bakal menghitung ulang berdasarkan products yang terbaru gitu. Ya itu sih, manfaatnya untuk derive state ya. Jadi again teman-teman ketika ngerancang sebuah state harus benar-benar, apa namanya, harus benar-benar hati-hati gitu ya, jangan semua-semua dijadiin state, kita perlu mikirin kayak, data ini nih harus jadi state gak? Atau sebenarnya dia itu turunan dari state yang lain, turunan dari data-data yang lain. Nah kayak gitu. Jadi biar gak manual-manual semua dan pusing ya, terjadi bug juga gitu karena harus disinkron manual semua, kayak gitu sih. Oke, ya mungkin untuk di video kali ini singkat aja, kayak gitu aja. Ini salah satu tips, simpel tapi perlu teman-teman, ketahui gitu biar kedepannya kalau teman-teman, ini gak cuma di vanilla JavaScript aja ya, teman-teman bisa pakai juga tipsnya buat di, React atau framework-framework yang lain kayak gitu sih. Jadi biar makin mantap lah, teman-teman ngodingnya gitu ya, untuk yang front end gitu. Ya oke, mungkin dari aku itu aja untuk di video kali ini. Thank you seperti biasa teman-teman yang udah nonton gitu, jangan lupa like juga, share juga ke teman-teman yang lagi belajar front end, kalau teman-teman kalian ada front end atau ke grup-grup, circle-circle, komunitas-komunitas kalian juga gitu. Kemudian jangan lupa di-subscribe, aku tadi udah bilang subscribe apa enggak ya? Ya kayak gitulah intinya ya, ya thank you pokoknya buat teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.